Abdurrahman al-Masyhur. Sangat mudah sendiri yang memimpin Habaib di Yaman itu, Beb, ya. Kenapa? Ngundang Habib Ali Masyhur, ngundang Habaib di sana itu sangat mudah, Beb, ya. Nah, jadi cara ngundangnya masyarakat. Ngundangnya ya masyarakat itu sudah memang adatnya Hitarim. Seperti tadi mereka memang berusaha untuk yang pertama kali akan diundang adalah para ulama, para salihin. Jadi tidak akan dibuat acara kecuali Ainut Tarimnya yang memutuskan kapan acara itu. Nah, jadi siapa istilahnya salah. Jadi Ainut Tarim seperti Al-Habib Abdullah bin Syahab di zamannya. Nah, itu kalau mau dilihat undangannya, ya semua orang yang buat acara menunggu keputusan Habib Abdullah bin Syahab di zaman tersebut. Begitu juga di zaman ini Al-Habib Masyhur yang bahkan masih di zamannya Habib Abdullah juga, waktu beliau sudah tidak menghadiri majelis-majelis adalah yang dimusyawarahkan adalah Al-Habib Masyhur. Habib Ainut Tarim itu Ainut Tarim ibaratnya kan berarti orang yang sangat ditokohkan di kota Tarim. Itu di setiap zamannya di setiap zamannya berganti atau ada yang menentukan seperti itu? Nah, jadi bukan ditentukan. Jadi yang sudah kafaah, yang sudah pantas sampai batasnya itu tadi, seperti dia memang sudah menguasai seperti majelis-majelis tadi, seperti aqdun nikah, kemudian sholat jenazah beliau yang diminta maju oleh ahli keluarganya, maka itu adalah salah satu yang dikatakan Ainut Tarim juga. Jadi itu istilah Ainut Tarim di situ disebutkan. Terus jadi orang yang menjadi pandangannya ahli Tarim itu adalah Ainut Tarim. Hari Selasa setelah beliau sendiri yang memimpin Hadrah Basaudan, jadi dari pagi itu sudah banyak majelis, yaitu majelisnya satu majelis 4 jam sudah tanya jawab. Jadi Hadrah Basaudan itu beliau sendiri yang memimpin. Jadi bacaan 1 jam tanpa putus beliau yang melantunkan bacaan tersebut. Jadi sampai sebelum maghrib. Di mana, bacanya di mana? Bacanya itu di Murabba'ah namanya. Itu rumahnya Al-Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bugiyah. Murabba'ah itu apa artinya, Habib? Nah, Murabba'ah itu sebuah ruangan yang berbentuk persegi 4. Nah, jadi disitulah adalah ruangan atau zawiyah. Zawiyahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang tempatnya di samping kediaman Al-Habib Ali Masyhur. Kotak. Itu kotak tapi banyak bolongnya. Kalau gini. Letaknya di mana? Zawiyahnya Murabba'ah Habib Abdurrahman Masyhur itu dari jarak rumah Habib Masyhur itu berapa jaraknya? Jadi bersampingan dengan rumahnya Habib Ali Masyhur. Nah, ada pertanyaan di Murabba'ah itu, Habib. Ada pertanyaan. Nah. Adzan, Habib. Nah. Kita dengarkan adzan kota Tarim sebentar, Habib. Ini masih yang jauh ya azan. Oh, adzan apa ini, Beb? Ini sekarang ini fajar sudah. Loh, kok bingung antum? Fajar. Antum kira duhur. Jadi di sini ada dua azan. Oh. Azan yang pertama dan azan kedua. Semua masjid-masjid di Kota Tarim kebanyakan ada azan yang pertama, ada azan kedua. Azan pertama jam berapa? Ada yang azan 40 menit atau 1 jam sebelum fajar, itu ada yang azan. Jadi 1 jam. Banyak tanya, Beb. Belum subuh kok sudah azan dulu 1 jam sebelum subuh. Kenapa? Memang ada
sebagian hadis yang menjelaskan seperti Abdullah bin Maktum, itu ada azan Sayyidina Bilal. Jadi memang di zamannya Rasulullah juga memang pernah selalu dilaksanakan 2 azan. Nah, jadi mereka ahli tarim khususnya di situ tadi ada Hizbul Quran bainal maghrib wal isya, dan juga sebelum fajar, yang dibaca sebelum fajar. Jadi mulai membacanya setelah azan pertama. Jadi Al-Quran dibacakan berapa juz, sehingga dalam 1 minggu itu di Masjid Kota Tarim setiap Kamis ba'dal fajar khatam Al-Quran di masjid semua Kota Tarim. Jadi 1 minggu khatam Al-Quran. Siapa yang membuat tertib hataman Al-Quran itu, Habib? Yang membuat tertib hizib Quran di Kota Tarim pertama siapa? Adalah itu dari zaman sebelumnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu gurunya Al-Faqih Al-Muqaddam Syekh Salim bin Fadl Ba'fadl. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin, jadi itu tadi kenapa disingkat? Hari-harinya. Karena setelah ini kita akan lanjut, yaitu tertibnya tadi malam memang adalah tasabih, terakhir Al-Habib Ali Masyhur, kemudian pagi ini adalah khatmul Quran di atas kuburnya Al-Habib Masyhur. Jadi khatmul Quran hari ini, dan insyaallah tadi Ana sudah janji akan sebut bagi hadirin untuk menyebut mereka di Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam supaya sampai ke Kota Tarim, dan insyaallah yang pertama kali sampai adalah akhirnya Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud. Habib, kenapa Habib Ali Masyhur di Murabba'ah itu duduk di satu tiang, nggak pindah-pindah, Habib? Memang di tiang tersebut adalah tempat duduknya Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yang dalam riwayat beliau pernah yaqadzah bersama Rasulullah 80 kali. Nah, jadi itulah keseharian Al-Habib Masyhur. Pada malam Rabu beliau lanjut pelajaran, kemudian ditambah lagi imam masjid di Kota Tarim belajar kepada Al-Habib Masyhur pada malam tersebut. Dibukakan satu kitab. Imam-imam masjid di Kota Tarim dikumpulkan di Darul Faqih untuk belajar satu bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi dari pagi itu sampai udah 12 jam, dari jam 9 dari jam 10 pagi itu majelis kita sampai jam 9, jam 10 malam majelisnya beliau tidak ada istirahat. Kemudian hari berikutnya. Itu juga hari-hari yang lain, begitu juga hari-hari yang lain seperti hari Rabu, seperti hari yang tadi. Hanya saja hari Rabu pada waktu asar ada untuk pemuda-pemuda Kota Tarim. Beliau membukakan satu kitab di dalam fikih di rumahnya Habib Abdurrahman Masyhur tadi, yaitu di tempat Hadrah Basaudan tadi, sampai waktu maghrib. Hari Rabu asar. Jadi pemuda-pemuda, anak-anak muda yang ada di Kota Tarim, beliau menyisihkan waktunya untuk mengajar pemuda-pemuda Kota Tarim di dalam bab fikih. Dan sekarang sudah membaca kitab Yaqutun Nafis. Kemudian malam harinya juga seperti itu, mengajar juga di Darul Faqih. Kemudian Kamis pagi beliau setelah acara khatamul Quran ba'dal fajar, beliau melanjutkan mengajar sebagian masyayikh yang sudah mencapai calon mufti. Ada beberapa orang. Di situ beliau membaca Majmu' Syarah Al-Muhadzab di Madhab Syafi'i. Kapan itu? Jadi itu kegiatan. Itu adalah khatamul Quran. Beliau membaca azkar dan awal isyraq duduk. Jadi isyraq duduk, terkadang dulu di Masjid Jami' Tarim. Oh, yang calon mufti ini, Bibi. Jadi pemuda dulu aslinya cuma 3-4 orang. Cuma
setelah ada yang sebagian ikhwan yang tahu kepingin tabarukan duduk. Jadi aslinya ya di dalam majelis tersebut adalah Habib Masyur memang mengkosongkan waktunya untuk mereka yang masyayikh yang sudah sering khatam al-minhaj, membacakan kitab al-majmu' syarah al-muhadzab kepada mereka. Itu duduknya hampir 2 jam ngajinya. Begitu juga hari Kamis, biasanya sering banyak, karena ada sebuah riwayat kalau mau bangun rumah bagusnya pada hari Kamis. Jadi kebanyakan untuk peletakan batu pertama itu pada hari Kamis tadi. Jadi fi bukuri yaum khamisiha. Ada sebuah riwayat seperti itu, makanya ahli tarikh jadi itu hari Kamis, dan sebelum zuhur biasanya beliau mengkosongkan waktu hari Kamis untuk mengajar wanita-wanita di kota Tarim. Tepatnya juga di Darul pagi, 1 jam sebelum zuhur. Dilanjut ba'da zuhur di Darul Zahra. Kemudian ada undangan agigah biasanya beliau hadirin. Kemudian asar beliau membuka pelajaran di dalam ilmu nasab. Enggak, yang Darul Zahra, Darul Zahra kapan? Ba'da zuhur. Hari Kamis. Nah, terus? Jadi setelah itu biasanya ada acara akikah, undangan yang lainnya, dan biasanya hari asar, hari Kamis itu biasanya awal asar biasanya ada lamaran juga. Nah, setelah lamaran biasanya langsung beliau lanjut ke pelajaran di dalam ilmu ansab. Barulah ba'dal maghrib beliau membuka maulid di Masjid Jami' Tarim. Itu juga hari Jumat. Nah, hari Jumat pagi dari setelah membaca adzkar di Masjid Jami' Tarim, beliau hampir 2 jam memimpin ziarah di pemakaman Zambal. Nah, kalau Jumat terakhir, Zambal, Pure, dan Akdar semua, wah terlalu panjang ini. Jadi jangan pelit-pelit dong. Faqih al-Muqaddam, setelah membaca Yasin di Faqih al-Muqaddam, kemudian lanjut ke Sayyidina Alwi bin Faqih al-Muqaddam, dan di situ juga ada Alwi Ammul Faqih, pamannya Faqih al-Muqaddam. Di sebelahnya. Kemudian yang ketiga yang diziarahin adalah Abdullah Ba'alawi, Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih al-Muqaddam. Nah, ini tempat duduknya. Nah, jadi ziarah yang keempat, beliau baca Yasin lagi, memimpin baca Yasin lagi di Sayyidina Abdurrahman As-Segar. Nah, di situ ada abahnya Moldawileh dan Ali Sahibuddar. Kemudian naik ziarah yang kelima ke Sayyidina Ali Khalid Qasam, dan lanjut yang keenam Muhammad Jamalullail, Muhammad bin Hasan Jamalullail. Muhammad bin Hasan Jamalullail, ada abahnya Hasan dan juga Syekh Ba'isa, Ahmad Ba'isa. Nah, kemudian dilanjutkan Fatihah lagi ke Muhammad Maula Aidin. Kemudian ke Syekhain, juga ada Syekh bin Abdurrahman As-Segar dan Syekh bin Abdullah Al-Idrus di safnya Faqih al-Muqaddam. Di ujung. Kemudian ke Sayyidina Umar al-Makhdar ya. Kemudian ke Sayyidina Umar al-Makhdar, kemudian ke Al-Habib Alwi bin Syahab, dan pagi tadi hari Jumat Habib Umar memimpin ziarah. Setelah Habib Alwi bin Syahab dan Habib Muhammad, beliau menerti Fatihah di Al-Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim. Makamnya Habib Ali Masyhur di mana? Pinggir ya? Ya, itu di saf itu. Di depan. Di saf itu ya. Nah, jadi makamnya Al-Habib nah, jadi Al-Habib Masyhur sudah lama menulis wasiat ingin dimakamkan di tempat tersebut, sudah dipilih dari berapa puluh tahun yang lalu. Nah, dalam riwayat Anda pernah dengar dari sebagian ikhwannya Al-Habib mengatakan sesungguhnya ini dulu Habib Muhammad
Abuya ini Habib Muhammad bin Salim bin Habib minta dimakamkan di situ. Itu yang diambil, ditulis di wasiat oleh Habib Ali Masyhur. Nah, kemudian di situ juga disebutkan Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf dan Agib bin Abdurrahman As-Segaf. Barulah mereka menuju ke pintunya gubah Sayyidina Ali Idrus dan menghadiahkan Fatihah kepada ahli Furet, ahli Agdar, dan setelah itu masuk ke gubah Sayyidina Abdullah Ali Idrus. Nah, itu tuh tertib ziarah. Setelah itu ziarah ke Sayyidina Sahibur Ratib Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Situ juga baca Yasin. Sayyidina Idrus Yasin ketiga, Yasin yang keempat dibaca di Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Baru menuju ke putranya itu Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Barulah ke gubahnya Habib Abdullah bin Syekh Ali Idrus. Nah, jadi tertib ziarah kurang lebih di Imam Haddad. Biasanya beliau juga memberi nasihat kepada kita. Jadi ziarah semuanya kurang lebih 2 jam. Itu habis itu mana, Beb? Biasanya setelah itu siapapun dari ahli keluarga, kalau Jumat terakhir ke Zambal, dan setelah Zambal di Abdullah bin Syekh menuju ke Furet, pemakaman Furet, baca Yasin lagi. Jadi kalau akhir Jumat baca Yasinnya 5 kali. Nah, jadi makam sahabat baru itu terakhir setiap Jumatnya. Karena makanya sebut kenapa, Beb? Jadi simpen dantem nih. Kenapa? Ziarahnya kemana? Jadi memang aja? pernah terakhir. Jumat terakhir setelah Zambal, Furet, itu saya saling Bafadal, kemudian Soal Bajahdab, Ali Bajahdab, Ahmad bin Ali Bajahdab, itu kapan? Yaitu kalau Jumat yang bukan Jumat terakhir, jadi dari Jumat pertama setiap bulannya, kemudian Jumat kedua, Jumat ketiga. Nah, jadi setelah Abdullah bin Syekh ke Sahibut Taghah, kemudian masuk lagi ke dalam kubahnya Abdullah Al-Idrus, yaitu di situ dihadiahkan Fatihah juga kepada keturunan Al-Idrus yang ada di situ. Kemudian ziarah ke Hubabah Aisyah, yaitu istri daripada Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, anaknya Sayyidina Umar Muhdar. Kemudian setelah itu biasanya ziarah ke Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf. Nah, jadi abahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, kemudian baru menuju ibunya. Biasanya ziarah sebenarnya setelah itu adalah ke siapapun ahli keluarga kita yang ada di pemakaman Zambal. Nah, oleh karena itu Al-Habib Masyhur biasanya ziarah ke ibunya, yaitu Hubabah Zahra. Baru ke Hubabah Nur bint Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Nah, istrinya baru menuju, nah, kemudian baru menuju ke Bajahdab. Ahmad bin Ali Bajahdab. Kemudian ke Habib Abdullah Asy-Syatiri. Nah, kemudian baru ke Al-Kaf dan Al-Habsyi di situ, dan terakhir ke Hubabah Zainab Ummul Fuqara, istrinya Al-Faqih Al-Muqaddam. Pertama dibuka oleh Al-Faqih Al-Muqaddam dan ditutup oleh istrinya Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu Hubabah Zainab Ummul Fuqara. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju keluar, disitulah beliau fatihahkan juga Habib Abdullah bin abahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Husain bin Tahir, dan salah satu gurunya Habib Masyhur yang beliau belajar juga bersama beliau, yaitu Al-Habib yang dijulukan Ibn Hashim. Habib siapa namanya? Ibn Hashim, salah satu cucu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dimakamkan di situ juga. Dan barulah menuju ke pemakaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ashabul badr. Situ dihadiahkan Fatihah. Kemudian sebelum keluar lagi, Fatihah yang terakhir ke semua ahli basyar. Berapa sahabat yang dimakamkan di Tarim? Nah, dalam riwayat di situ ada belasan sahabat, yaitu 13 sampai 14 sahabat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan di Tarim, di pemakaman Tarim saja ada 70 sahabat yang dimakamkan di situ. Terus kemudian dari sedangkan pagar yang dibuat oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur
adalah di situ dikatakan adalah belasan sahabat. Jadi setelah itu biasanya beliau futur, sarapan, setelah selesai ziarah seperti kalau Jumat terakhir furet, setelah furet dan akdar beliau futur. Setelah futur beliau mempersiapkan waktu untuk ngisi di radio. Jadi ada pertanyaan fatwa di radio setiap Jumat. Aslinya setiap Jumat, tapi karena Jumat pertama dan Jumat terakhir beliau terlalu sibuk sehingga memilih satu orang untuk menggantikan beliau. Sedangkan Jumat yang kedua dan Jumat yang ketiga beliau sendiri yang mengisi acara di radio tersebut. Setelah acara di radio biasanya, yang mana pada Jumat pertama, kalau misalkan selesai ziarah, beliau menuju ke Mistah. Di situ adalah kakeknya itu Habib Salim bin Hafid. Beliau membaca burdah. Setelah sampai di sana membaca Majmu'ah dari Abdullah bin Sulaim bin Thahir, kemudian baca burdah, qasidah burdah. Jumat pertama setiap bulan. Baru beliau pulang ke rumah, dan biasanya setiap balik sebelum persiapan mandi sholat Jumat, rumahnya beliau diketuk, minta pemuda-pemuda di Kota Tarim minta ditertibkan hari ini Jumat ini, minta dikirim dakwah kemana. Itu meminta Habib Masyhur memilih ke daerah mana mereka harus diutus berdakwah, karena pemuda di Kota Tarim setiap Jumat menyebar ke keluar Kota Tarim untuk berdakwah, dan yang memutuskan itu adalah Habib Masyhur sendiri. Itu setiap Jumat? Bukan tempat-tempatnya, setiap Jumat. Jadi beliau baru sampai rumah, beliau puluhan. Terkadang Jumat itu ada 20, ada sampai 30. Jadi beliau masuk ke rumah, terkadang baru masuk ke rumah ini baru sampai base-nya, satu base mau keluar dakwah, minta Habib Masyhur Fatihahnya dan tujuannya kemana diutusnya. Setelah itu beliau mandi Jumat dan langsung ke Jumatan. Antum berapa tahun? Beliau hari Jumat masuk sudah tahun ke-10, alhamdulillah. 10 tahun bersama Habib Ali Masyhur. Nah, alhamdulillah. Mufti antum ini, Beb. Jadi setelah tadi Jumat, beliau kalau hari Jumat tidak menerima undangan. Jadi menyibukkan diri di rumah sudah. Kalau misalkan ada tamu yang mendadak, beliau terima hari Jumat itu untuk dijamu di rumah beliau. Tapi undangan di luar beliau jarang menghadirinya, karena memang beliau mensibukkan dirinya untuk bersolawat di rumah dan hal-hal yang lainnya. Itu juga asar hari Jumat. Hari Jumat itu beliau sibukkan diri juga dengan mengajar keluarga dari wanita-wanita. Jadi keluarganya Habib ratusan, baik itu dari dari istri keponakan dan yang lain-lainnya, itu dikumpulkan semua wanita-wanita dari keluarga belajar di rumah beliau. Kapan itu, Beb? Asar hari Jumat. Setiap Jumat asar. Nah. Kemudian beliau maghrib biasanya pindah-pindah. Kalau malam Sabtu pindah-pindah masjid-masjid di Kota Tarim membuat maulid. Nah, ini tertibnya beliau. Kemudian hari Sabtu, karena tadi Ana bilang hari Selasa sudah tidak cukup untuk majelis fatwa, majelis ifta itu, beliau tambah waktu hari Sabtu sebelum zuhur. Memang ada pelajaran wanita juga di Darul Faqih. Nah, setelah zuhur beliau sholat zuhur di Darul Faqih kalau hari Sabtu, dan duduk dari setelah zuhur sampai sebelum maghrib satu majelis untuk menulis fatwa. Nah, ini baru dalam tahun ini majelisnya yang baru hari Sabtu. Jadi hari Sabtu beliau makan siangnya pun di Darul Faqih. Bahkan beliau mengkosongkan waktunya, tidak menerima
undangan juga hari Sabtu. Jadi untuk menulis fatwa, karena banyaknya masalah orang pertanyaan-pertanyaan, baik itu masalah tolak, masalah yang lainnya, beliau sisihkan waktunya pada hari Sabtu untuk menyelesaikan fatwa-fatwa tersebut. Jadi setelah zuhur duduk, nah, jadi sengaja Habib Ali Masyhur itu nggak keluar dari kota Tarim. Kenapa? Berarti sudah dijawab bahasanya Habib Ali Masyhur dan Habib Umar, mereka berdua berusaha bagaimana itu menjadi Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi kalau kita bisa kita bisa lihat dari pemahaman yang dikatakan oleh Syed Usama tadi, menunjukkan bahwasannya siapakah sosok ayah Habib Umar? Ayah Habib Umar adalah dua. Ayah Habib Umar adalah seseorang yang ingin berkhidmat di kota Tarim, dan ayah Habib Umar adalah sosok orang yang ingin menyebarkan ilmu ke seluruh alam. Nah, dari dua inilah terjadilah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi kalau kita tahu siapa sosok ayah Habib Umar, Habib Muhammad Asy-Syahid yang diculik oleh komunis tersebut, sosoknya cuma dua. Menghidupkan menghidupkan daripada sejarah, menghidupkan daripada ma'athir, sisa-sisa yang ada daripada kota Tarim tersebut, daripada menghidupkan kembali daripada kehidupan salaf di kota Tarim dan berdakwah ke seluruh alam. Dan dua-duanya ini jadi Habib Muhammad bin Salim bin Hafid ini menjadi dua, menjadi Habib Ali Masyhur dan menjadi daripada Habib Umar. Makanya Habib Umar secapek apapun, ya kan, secapek sesibuk apapun, beliau tetap lakukan untuk menyebarkan ilmu ke seluruh alam ini. Kenapa? Karena beliau ingin menunaikan daripada cita-cita. Dan yang kedua adalah Al-Habib Al-Habib Ali Masyhur. Jadi beliau sengaja nggak mau keluar kota Tarim. Kenapa? Karena ini cita-cita ayahku. Ayahku ingin. Oke. Nah, untuk ikhwan saya matikan sebentar, kemudian live lagi karena saya pakai HP saya. Kalau pakai HP saya ini banyak yang nelpon, yang mau ini, yang mau itu, yang mau ini, yang mau itu. Jadi kita pakai HP satunya supaya nggak ditelepon-telepon sama orang. Supaya live-nya lancar. Dari tadi banyak yang nelpon ini. Nah, kita masih komunikasi lagi dengan Syed Usama, mudah-mudahan bisa tetap berlanjut. Nah, kita matikan terus. Jangan lupa ya, Instagramnya Syed Usama, yang manfaat di like dong, ya. Jadi follow supaya lebih